Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Vita Ardia yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua dan juga membahas tentang mitos dan juga fakta tentang merawat tanaman hias. Nah, langsung aja kalian simak videonya ya. Oke, semuanya udah aku rangkum di handphone aku supaya tidak ada yang terskip. Lah, langsung aja. Nomor 1 itu adalah semua tanaman harus disiram setiap hari. Mitosnya bahwa tanaman itu harus disiram setiap hari, tapi faktanya tidak demikian, teman-teman. Kita harus melihat kondisi tanaman itu sendiri. Nah, semua orang bilang ya bahwa tanaman itu kalau mau subur ya harus disiram dong setiap hari. Tapi tidak semua tanaman itu mau disiram setiap hari, teman-teman. Contohnya kaktus atau sukulen atau snake plant itu juga nggak mau disiram setiap hari, teman-teman, karena dia sendiri maunya penyiramannya itu kurang lebih 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Jadi ada jenis tanaman yang harus disiram secara berkala, teman-teman, seperti misalnya tanaman monstera. Jadi seperti tanaman kaktus, sukulen itu kalau sering disiram itu akan menyebabkan tanahnya itu menjadi lebih lembab dan akan cenderung busuk, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mitosnya semua tanaman itu bisa hidup di tempat teduh atau bisa hidup di dalam ruangan. Tapi faktanya tidak, teman-teman. Tidak semua tanaman bisa hidup di dalam ruangan. Seperti contohnya mawar, bougainville. Itu tidak mungkin kalian tempatkan di dalam ruangan karena ada beberapa jenis tanaman tertentu saja yang bisa hidup di tempat yang teduh seperti sirih-sirian atau monstera. Itu bisa, teman-teman, hidup di tempat yang teduh atau paling tidak ternaungi, tapi harus tetap terkena sinar matahari ya, teman-teman, atau ditempatkan di dekat jendela atau dekat pintu, seperti itu. Kalau tanaman yang berbunga biasanya itu tidak suka dia ditempatkan di dalam rumah atau indoor, atau di tempat teduh pun juga dia tidak suka, karena kalau ditempatkan di area tertutup atau ternaungi itu mereka bunganya tidak mau mekar, seperti itu, dan dia akan stuck, dia tidak mau berbunga. Jadi jenis tanaman-tanaman yang berbunga itu kebanyakan memang harus terkena matahari secara langsung ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 3 adalah tanaman harus diberi pupuk setiap minggu. Mitosnya seperti itu ya, teman-teman. Dan banyak orang yang mempercayai bahwa kalau tanaman itu sering diberi pupuk itu akan tumbuh dengan subur. Tapi faktanya tidak demikian, teman-teman. Justru kebanyakan memberikan pupuk itu justru akan tanaman kita akan cenderung stres, teman-teman, dan malah akan merusaknya. Jadi perhatikan juga dalam pemberian pupuk ya, teman-teman. Biasanya pemberian pupuk itu cukup 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ya, teman-teman. Itu tergantung dari kebutuhan tanaman teman masing-masing. Kalian juga bisa menggunakan jenis pupuk organik, misalnya dari minyak neem yang bisa kalian beli dari marketplace, atau kalian bisa menggunakan cangkang telur, atau misalnya menggunakan bawang putih, itu juga bisa digunakan disemprotkan dalam jenis tanaman skala rumahan, teman-teman. Itu bisa digunakan juga untuk pestisida juga ya, teman-teman. Atau pupuk biasa kalian bisa menggunakan kotoran hewan atau dengan jenis kompos organik yang bisa kalian beli di toko tanaman, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 4 mitosnya adalah tanaman harus dilap menggunakan minyak supaya mengkilap. Faktanya tidak ya, teman-teman. Untuk mengkilapkan daun kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan pengkilap daun, itu bisa kalian beli di toko-toko tanaman terdekat. Nah, nomor 2 kalian bisa menggunakan santan, teman-teman, untuk mengkilapkan daunnya. Nah, kalau kalian menggunakan minyak goreng justru bukannya daunnya mengkilap, tapi itu akan merusak dari tanaman kalian sendiri, teman-teman, karena pori-pori dari daun itu nanti justru akan tertutup, jadi akan menghambat proses fotosintesis. Kalau kalian mau membersihkan daunnya cukup dilap saja dengan menggunakan kain yang bersih ya, teman-teman, atau menggunakan pengkilap daun seperti itu. Karena kalau kita mengelap daunnya, membersihkan debu-debu yang menempel, itu kita akan membantu proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri, teman-teman, karena daun itu nanti kan dia akan cenderung lebih bersih dan sehat. Nah, selanjutnya nomor 5 adalah pot besar membuat tanaman itu akan cepat tumbuh. Mitosnya seperti itu. Kadang kita berpikir, ya kalau tanamannya pengen cepat subur ya potnya harus besar. Jadi pot yang terlalu besar justru akan menghambat proses pertumbuhan tanaman itu sendiri, teman-teman. Karena tanaman akan fokus untuk
memperbanyak akarnya dulu, memenuhi akarnya dulu di dalam potnya, baru dia akan tumbuh ke atas teman-teman. Jadi tanaman akan berfokus pada menumbuhkan akarnya terlebih dahulu untuk mengisi pot, baru dia akan tumbuh ke atas. Jadi pastikan dan sesuaikan dulu ukuran tanamannya teman-teman. Jadi kalau tanamannya masih belum terlalu besar ya sesuaikan dulu ukuran potnya, seperti itu. Jadi salah banget ya teman-teman kalau ada yang bilang supaya tanaman tumbuh subur itu perlu pot yang besar. Jadi tetap menyesuaikan dengan besar kecilnya tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya mitos nomor 6 adalah tanaman bisa hidup walau hanya dengan media air. Nah, itu juga salah ya teman-teman. Hidroponik memang memungkinkan untuk tanaman bisa hidup di media air teman-teman, tapi tetap membutuhkan seperti nitrogen, fosfor, kalium. Jadi penting sekali untuk nutrisinya. Jadi tanaman yang hidroponik pun juga membutuhkan zat nutrisi atau larutan nutrisi juga teman-teman, seperti halnya pada jenis tanaman yang ditanam di media tanah atau media tanam. Itu pun juga membutuhkan nutrisi juga untuk bertahan hidup dan juga agar tanaman kalian menjadi lebih subur. Selanjutnya mitos nomor 7 adalah tanaman tidak bisa hidup kalau tidak terkena matahari langsung. Nah, faktanya tanaman itu tetap bisa hidup ya teman-teman. Ada beberapa tanaman seperti monstera, sirih gading itu tetap bisa tumbuh walaupun di tempat yang teduh atau ternaungi. Jadi tidak semua tanaman itu perlu membutuhkan matahari secara langsung supaya dia tumbuh sehat dan juga subur. Selanjutnya nomor 8 adalah mitosnya tanaman tidak membutuhkan air saat musim hujan, tidak perlu perawatan saat di musim hujan karena airnya sudah banyak ya teman-teman. Nah, itu mitos ya teman-teman. Faktanya tanaman tetap memerlukan perawatan di musim hujan. Jadi meski mendapat cukup air di musim hujan, tanaman tetap memerlukan perhatian teman-teman. Genangan air bisa menyebabkan akarnya busuk dan kelembapan yang tinggi bisa menyebabkan jamur dan juga bakteri. Jadi pastikan drainase pada potnya itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Itu penting sekali kita memilih pot yang memiliki drainase yang baik. Selanjutnya nomor 9 adalah menyiram tanaman di siang hari menyebabkan daunnya itu menjadi terbakar. Nah, itu adalah mitos ya teman-teman. Faktanya tidak seperti itu. Biasanya daun terbakar di siang hari itu karena intensitas cahayanya yang tinggi teman-teman, bukan karena penyiramannya. Justru kita menyiram itu memang lebih baik pagi atau sore hari, karena kita memberikan ruang pada tanaman, memberikan tanaman waktu untuk menyerap nutrisi dan air tersebut teman-teman, daripada kita menyiramnya di malam hari ya teman-teman. Itulah teman-teman mitos dan fakta dalam perawatan tanaman. Jadi kalau ada yang perlu dibahas, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.